Kita lanjutkan studi di kitab 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, Tuhan memberkati pembacaan ayat firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat ini, di mana kami bisa datang untuk bersekutu, untuk memuji nama Tuhan, dan hati kami dihibur, digembirakan oleh puji-pujian yang kami bawakan kepadamu. Bapak, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan dan belajar, supaya kami tahu bagaimana kami harus hidup agar bisa berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami bisa berkelimpahan. Hadirlah Tuhan dan berkatilah semua yang ikut di dalam persekutuan doa ini. Dan juga Tuhan, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan yang kita bacakan ini adalah tulisan dari Rasul Paulus Timotius. Untuk Timotius sebagai seorang pemimpin di dalam gereja. Dan ini ayatnya juga berlaku untuk semua orang Kristen, ya, semua orang percaya kepada Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kalau kita pikirkan, ya, apa yang dimasukkan oleh Rasul Paulus ini? Apa yang sedang dia pikirkan waktu dia berkata kepada Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Pertandingan iman. Kehidupan kita orang percaya itu dimulai dengan iman. Iman bahwa Tuhan Allah itu hidup, Tuhan Allah itu ada. Iman bahwa Tuhan Yesus ini ada anak Allah. Iman bahwa dia datang, mati di kayu salib, itu benar-benar untuk menyelamatkan kita. Kita percaya semua ini. Dari situlah awal daripada kehidupan kita, yang akan berlangsung sampai kekal selama-lamanya. Dan di dalam dunia ini, dari saat kita percaya sampai pada saat kita berjumpa dengan Tuhan di surga, itu ada sebuah perjalanan yang panjang. Dan supaya perjalanan ini bisa berhasil, maka itu juga harus dijalani dengan beriman. Ya, dalam arti bersandar sepenuhnya, percaya bahwa apa yang Tuhan tuntun itulah yang benar, yang baik, dan kita mau mengikutinya. Nah, jadi iman di ayat ini ya kita pahami dalam arti seperti ini. Nah, sekarang yang menarik adalah Paulus berkata bahwa menjalani hidup yang dimulai dari iman, dengan iman ini harus dilihat sebagai sebuah pertandingan. Nah, dalam bahasa Indonesia pertandingan ini kedengarannya masih agak ringan. Kalau kita baca terjemahan Alkitab bahasanya yang lama, ya, terjemahan lamanya, dia bilang itu peperangan.
Bapak Ibu pernah tak baca terjemahan lama? Hah? Kita terlalu muda ya untuk itu ya. Terjemahan Alkitab kita, ini namanya terjemahan baru. Itu mulai terbit tahun 1974. Ya. Tapi sebelum itu, orang Kristen Indonesia membaca Alkitab itu dalam versi terjemahan lama. Terjemahan lama mengatakan ini adalah sebuah peperangan. Bahasa Inggris bilang apa? Fight. Fight. Jadi memberikan kita kesan lebih tajam. Apapun juga istilah yang diterjemahkan, peperangankah, pertandingankah, atau sebuah fight, ini menandakan apa? Bahwa kita tuh harus ada suatu usaha yang sungguh-sungguh. Ada usaha yang sungguh-sungguh mau hidup berjalan di dalam iman. Mau mengisi kehidupan kita sebagai orang Kristen itu dengan iman. Bukan sesuatu hal yang dibiarkan terjadi apa adanya. Mungkin saya ambil sebuah ilustrasi ya, biar Bapak Ibu bisa menangkap maksudnya dengan lebih baik. Kita pakai ilustrasi dengan kata pertandingan ini. Nah, pertandingan biasanya kan kita pahami dalam konteks ya lebih umum itu olahraga. Nah gini, pertandingan bulu tangkis. Nah, jadi kalau dalam sebuah perlombaan atau pertandingan bulu tangkis itu, kalian suka tidak lihat orang lob terus, suka tak? Tahu lob? Artinya pukul ke belakang terus. Dia pukul ke belakang terus, kita pukul ke belakang, tak mau smash. Lama-lama kita bosan kan lihat itu. Betul kan? Bosan kita itu. Ngapain enggak? Kok kurang seru, kurang berusaha, ya. Hanya berusaha menahan bola. Kita merasa ini tidak ada suatu usaha yang kuat untuk memenangkan pertandingan. Coba kita lihat. Kalau dia dalam main itu, dia tak mau kejar bola gitu. Agak jauh sedikit dia lepas, dia berdiri dia biar dia turun. Marah tak kamu lihat dia? Hah? Kalau dia lagi bertanding, bolanya kejauhan, dia lihat aja tuh biar dia turun. Dia lagi tunggu keluar atau masuk garis. Kita tak senang kan lihat seperti mana kejarlah bola itu. Kalau dia lagi di ujung dan bolanya lagi di net, dia tidak mau maju. Kita bilang dia ini agak malas nih. Tak ada usaha sungguh-sungguh. Dia tidak berusaha bertanding. Nah, jadi orang yang demikian, pemain demikian, kita merasa dia sepertinya kurang pas ya. Kita turunkan ke medan laga itu. Tapi kalau kita nonton seperti di video, yang kejar terus bola itu, ya sampai terjungkir balik masih kejar, ya selalu smash belasan kali satu bola. Wah, kita belum bilang ini good fight, ya kan? Good fight, betul-betul dia bertanding, betul-betul berlawan. Nah, bisa tangkap sekarang maksudnya? Kehidupan orang Kristen itu harus dengan sikap seperti ini. Kenapa? Karena kita ada pihak di luar kita yang kadang-kadang berusaha untuk melemahkan kita. Untuk menghambat kita hidup sebagai seorang Kristen. Untuk menggoda kita di dalam dosa. Diri kita sendiri pun ada kelemahan yang cenderung ya mau hidup dengan santai. Ya, yang cenderung tidak mau mematuhi firman Tuhan. Jadi kita harus menyadari bahwa ada seolah-olah ya dan tanda kutip ada lawan yang akan mengalahkan kita dalam hidup ini. Makanya kita harus hidup dengan sikap melawan, sikap bertanding, sikap berjuang, sikap berperang. Nah, jadi apa yang mau kita cari? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Yang mau kita cari adalah
merebut hidup yang kekal. Nah, bagian kedua ini pun bisa menimbulkan sedikit kebingungan. Kenapa dikatakan kita harus bertanding dengan sungguh-sungguh untuk merebut hidup yang kekal? Bukankah kita sudah mempunyai hidup yang kekal? Kenapa masih harus direbut? Nah, kita semua tahu bahwa orang Kristen kena iman kepada Tuhan Yesus, anugerah Tuhan kepada kita, maka kita mendapat hidup kekal ini. Jadi hidup kekal itu sudah di tangan kita. Sudah ada pada diri kita. Kenapa dibilang kamu harus rebut hidup yang kekal itu? Nah, penjelasannya demikian. Kita orang Kristen memang sudah mempunyai hidup yang kekal itu. Tapi sering kita tidak hidup seperti orang yang mempunyai hidup kekal. Dan kata lain, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ia datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Hidup yang berkelimpahan. Kehidupan seorang Kristen yang penuh dengan iman kepada Tuhan, penuh dengan gairah, penuh dengan semangat, ya, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan energi untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi, yang merasa hidupnya ini sangat berarti dan dia puas dengan kehidupannya dalam perjalanan dia menuju ke surga. Bisa saja dengan kesehatan yang baik, bisa saja juga dengan kecukupan, bahkan kemewahan. Walaupun kita tidak mau bilang hidup berkelimpahan itu harus pasti berarti kamu hidup kaya raya dan sehat. Kita tak mau bilang seperti itu. Tapi bisa juga bahwa kepada orang-orang Kristen tertentu, Tuhan berikan kamu tubuh yang sehat selalu. Tuhan juga berikan kamu kekayaan. Sehingga kamu tak pernah hidup berkekurangan. Bisa seperti itu. Hidup yang berkelimpahan. Nah, jadi Paulus berbicara tentang kehidupan orang Kristen dengan kualitas yang demikian. Tetapi karena ada pencobaan, ada rayuan, ada hal-hal yang bisa menghambat, ada kekurangan dalam diri kita, sehingga kita tidak hidup dalam keadaan berkelimpahan ini. Makanya dia bilang, kamu harus dengan iman, berperang, dan rebutlah hidup yang demikian. Jadi kita bisa katakan, rebutlah hidup yang berkelimpahan itu. Rebutlah hidup yang benar-benar seperti seorang Kristen. Jadi jangan jadi orang Kristen yang tak berdaya. Ya. Jadi orang Kristen yang tiap hari merasa, aku susah, aku sedih, mengeluh, tak ada iman, tak bersandar pada Tuhan, tak berharap, tak ada sukacita, tak ada sejahtera, tak bisa melayani, ya tak bisa bersaksi. Tapi dia Kristen. Kristennya itu seperti tinggal satu tarikan nafas saja. Kita tidak mau seperti itu. Kita menjadi orang Kristen yang penuh dengan nafas yang berkesinambungan, yang kuat gitu. Nah, jadi dia bilang, rebutlah hidup kekal. Dalam arti, merebut hidup yang sepenuh-penuhnya sebagai seorang Kristen. Kita sudah punya hidup kekal. Kita akan ke surga. Itu tidak perlu direbut lagi. Tapi kehidupan di dunia ini, kehidupan seorang Kristen yang macam mana yang kamu jalani. Nah, itulah yang harus kamu usahakan. Nah, kamu harus rebut hidup yang berkelimpahan dengan bertanding sungguh-sungguh dalam kehidupan iman ini. Nah, sekarang kita tinggal bertanya kan, saya ini, apakah saya merasa hidup saya sebagai seorang Kristen adalah hidup yang berkelimpahan? Kamu sukacita tak sebagai seorang Kristen? Kamu merasa tenang tak, damai sejahtera tak sebagai seorang Kristen? Kamu merasa Tuhan adalah pengharapan saya. Tuhan adalah sumber pertolongan saya. Masa depan saya ada Tuhan bersama saya. Ada kita merasa seperti ini?
Apapun kita hadapi saat ini, adakah kita merasa Tuhan akan menjadikan yang baik pada waktunya? Bagaimana kualitas hidup kita sebagai Kristen? Nah, kalau kita merasa sangat jauh dari situ, kamu harus bertanding lebih keras lagi. Kalau kita merasa, saya sebetulnya merasa hidup saya seorang Kristen itu sudah sangat baik, tapi masih ada kantong-kantong yang kekurangan, kelemahan di sana sini. Bertandinglah lebih kuat lagi. Ya, bersandarlah lebih kuat lagi kepada Tuhan. Ya, supaya hidup kita benar-benar berubah. Ketika hidup kita sebagai jemaat berkelimpahan, maka gereja kita juga berkelimpahan. Ketika kita hidup semua ya penuh dengan gairah dan semangat dan melayani, gereja akan berkembang dan bertumbuh. Karena gereja adalah manusianya. Jadi gimana? Kalau kalian lihat hidup kamu sendiri, sudahkah kamu rebut kehidupan kekal ini? Sudah kamu rebut hidup yang seperti ini? Nah, jadi Paulus bilang pada Timotius ya, untuk itulah engkau telah dipanggil. Ya. Dia telah dipanggil supaya memiliki hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan seperti ini. Dia telah dipanggil. Dan kita semua pun yang telah datang kepada Tuhan Yesus, kita pun telah dipanggil ke sini. Ya, kepada kehidupan demikian. Nah, kita harus berusaha, bertanding. Agar ini benar-benar menjadi sebuah kenyataan untuk kita. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Timotius dikatakan telah mengucapkan ikrar yang benar. Ini artinya pengakuan imannya. Jadi Timotius ini di dalam hidupnya, sebelum dia menerima surat ini, di masa sebelumnya, dia sudah pernah ya di depan banyak saksi, di depan banyak orang, mengakui iman. Bahwa dia ini benar-benar adalah seorang Kristen. Bahwa dia benar-benar adalah seorang hidup beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sangat mungkin ikrar ini atau pengakuan iman ini ya dia sampaikan pada saat dia dibaptis. Pada saat baptisan. Nah, dalam gereja kita, sebelum kita membaptiskan ada pengakuan kan, atau janji. Dan dia akan berjanji, dan dia akan mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Dan dia mengaku, dia percaya, itu pengakuan imannya itu. Dan disertai kemudian janji-janjinya untuk hidup sebagai seorang Kristen. Nah, kehidupan Kristen ada kehidupan yang penuh dengan gairah, penuh dengan semangat, penuh dengan daya dan energi. Kita lihat ini Timotius, Rasul Paulus mereka di abad pertama, di awal daripada gereja. Ya, dan kehidupan mereka itu bersungguh-sungguh, tidak ikut-ikutan, tidak asal ada, tapi bersungguh-sungguh. Jadi dia bilang sama mereka, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Berjuang, berperang. Supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rencanakan untuk kita semua. Ya kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau telah memberikan kami hidup yang kekal, dan kami mau mengisi kehidupan kami ini selayaknya seperti orang-orang yang telah mempunyai pengharapan surgawi ini. Tuhan ubahkan kami semua, supaya kami bisa bertanding dalam pertandingan iman ini dan memenangkan pertandingan ini. Berkatilah Bapa semua yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.